Seri Orang Kudus ke-34. Santo Anicetus, Paus dan Martir. Saya, Anicetus. Saya adalah Paus Gereja ke-11 yang menggantikan Paus Santo Pius ke-1. Orang mengenal saya sebagai Paus Santo Anicetus. Begini kisah saya. Saya lahir pada tahun 92 di wilayah Suriah, Asia Kecil, tepatnya di kota Emesa yang sekarang lebih dikenal dengan kota Homs. Saya memimpin gereja dari tahun 157 hingga 168 Masehi. Saya adalah Paus pertama dalam sejarah yang lahir di Suriah, dan merupakan seorang Suriah yang telah terhelenisasi oleh budaya Yunani. Pada masa kepemimpinan saya, terdapat perbedaan tanggal perayaan Paskah di kalangan orang Kristen pada masa itu. Di Asia Kecil, perayaan Paskah dilakukan pada tanggal 14 bulan Nisan atau bulan April sesuai kalender Yahudi, tidak peduli pada hari apapun hari itu jatuh pada kalender Masehi. Kebiasaan ini merupakan warisan dari Rasul Yohanes dan Rasul Filipus. Pada saat itu, jemaat gereja perdana lebih menekankan pada kematian Yesus, dibandingkan kebangkitan Yesus. Sedangkan di Roma, Paskah dirayakan pada hari Minggu sesudah tanggal 14 Nisan atau April, untuk memperingati kebangkitan Yesus, dan hari wafatnya Tuhan Yesus pada hari Jumat sebelumnya. Gereja Katolik di Roma menekankan, perayaan Paskah untuk memperbaharui penghayatan iman dan kehidupan rohani umat. Adanya perbedaan mengenai kebiasaan perayaan Paskah, membuat Santo Polikarpus dari Gereja Timur pada tahun 160–162, datang menemui saya untuk membahas kontroversi perbedaan tanggal perayaan Paskah. Santo Polikarpus adalah mantan murid Yohanes Penginjil, dan merupakan pemimpin gereja Smyrna. Ia percaya bahwa mereka harus merayakan penyaliban Juru Selamat, 2 minggu atau 14 hari setelah bulan Nisan dimulai. Dia juga percaya bahwa, mereka harus menjaga tanggal ini tetap sama setiap tahun, tidak peduli hari apapun yang jatuh. Masalah ini telah kami diskusikan, tetapi tidak ada yang diputuskan secara baku. Santo Polikarpus tidak dapat membujuk saya, dan saya pun tidak dapat membujuk Santo Polikarpus untuk mengikuti saran saya. Kontroversi itu tidak berakhir, tetapi ikatan cinta kasih di antara kami tidak terputus. Saya pun mengizinkan Santo Polikarpus yang sudah lanjut usia itu, untuk tetap merayakannya pada hari yang biasa ia lakukan di gereja Smyrna. Pada masa saya menjabat, saya juga bekerja keras untuk memerangi ajaran-ajaran sesat dari Valentinus, Marcion, dan kaum Gnostik, serta mencegah penyebarannya ke masyarakat. Salah satu tindakan utama yang saya lakukan adalah melarang imam untuk berambut panjang. Hal ini dikarenakan oleh banyak pria dalam agama Gnostik yang berambut panjang. Hal ini saya lakukan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kami tidak menyetujui kelompok tersebut. Banyak kesulitan yang saya alami selama masa kepemimpinan saya, yang menyebabkan saya menderita banyak penyakit. Meskipun saya tidak mati karena dibunuh, namun karena penderitaan yang sedemikian banyak demi kesatuan gereja, dan demi tegaknya ajaran iman yang benar, saya digelari martir oleh gereja. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma dan Gereja Kristen Timur, yang dirayakan setiap tanggal 20 April setiap tahunnya. Santo Anicetus, doakanlah kami.